Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Amalia. Semoga semua dalam keadaan sehat, walaupun dalam keadaan pandemi. Kita terlindung dari segala yang akan mengganggu kesehatan kita. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengadakan kegiatan praktikum atau eksperimen tentang pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah beberapa ekor ikan yang umur dan besarnya sama, alat yang akan digunakan untuk mengambil ikan, kemudian beker gelas untuk mengukur larutan yang akan kita masukkan ke dalam toples yang ada di sini. Yang pertama, kita ambil ini pipet, ya. Kita ambil sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kita ambil, caranya masukkan pipet, tekan, lepas, kita teteskan 10 tetes. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan pada air, pada sabun mandi. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian deterjen itu pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan terakhir adalah obat nyamuk. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Setelah itu akan kita aduk semua menggunakan pengaduk, ya. Kemudian diaduk sampai merata. Siap-siap, ikan ini akan kita masukkan pada kondisi air bersih, air mandi, sabun mandi, air sabun deterjen, air dari obat nyamuk. Dimana ini kesemuanya yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang lebih berbahaya terhadap kehidupan ikan sebagai bagian dari ekosistem air? Apakah dari sabun mandi, apakah dari deterjen, atau dari obat nyamuk? Mana yang lebih berbahaya atau yang beracun? Nah, nanti itu akan menjadikan kita dapat memprediksi kira-kira harus seperti apakah tindakan kita terhadap alam agar senantiasa keadaan ekosistem yang ada di lingkungan kita bisa terjaga. Ikan ini akan kita masukkan yang pertama ke dalam air bersih. Yang kedua, kita masukkan ke dalam air sabun mandi. Yang ketiga, kita masukkan pada air deterjen. Yang keempat, kita akan masukkan pada air dari larutan obatnya.
ya, gunakan stopwatch. Kita mulai. Kita lihat bagaimana keadaan tutup insangnya. Apakah dia bergerak? Menit kedua. Tadi ini baru 10. Air yang bersih, ikan masih segar. Sabun mandi sudah mulai melemah. Begitupun pada air sabun deterjen. Dan ini pada obat nyamuk. Dia terus mengeluarkan gelembung. Dari air sabun mandi melemah, gerakannya tidak aktif, mulai diam. Sementara air bersih, dia masih keadaan segar. Mungkin dia adaptasi terhadap lingkungan yang baru ya, mencari-cari tempat. Mungkin ya tadinya di akuarium yang luas, jadi pada stopless yang kecil. Ya, menit kedua sudah mulai terjadi penurunan. Menit ketiga kita lihat. Pada air sabun deterjen dia diam, tapi pada obat nyamuk dia masih bergerak. Tapi ibu lihat di sini ada kotoran yang keluar dari anusnya ya, mengeluarkan fesesnya, dan sudah melemah, sudah tidak bisa tegak. Begitupun di air deterjen, sudah tidak ada membuka tutup insang, seperti halnya di air sabun mandi. Tutup insangnya terbuka sedikit, masih bergerak sekali-kali, banyak diam. Kita lihat di air yang bersih, dia masih nyaman untuk bergerak dan pernapasannya masih banyak. Hasil pengamatan, jadi kita akan tahu kenapa dan bagaimana keadaan ikan jika kita manusia mempengaruhi keadaan ekosistemnya, di dalam ekosistemnya. Kita lihat kondisi ikan. Untuk yang A itu yang air bersih, ternyata kelihatannya nih ada kenaikan, kemudian stabil dia di sini. Mengapa ini terjadi seperti ini? Kita analisis nanti ya. Mengapa masih posisinya di atas puluhan ya, 15 kemudian 16, berarti ada peningkatan, kemudian dia stagnan ya, tetap. Kita lihat untuk yang B, air sabun mandi. Air sabun mandi itu ada 10, kemudian 5, kemudian 3. 3 ini tadi ibu lihat tutup insangnya sulit untuk membuka dan menutup, dan hampir dikatakan tidak bergerak. Tapi sebenarnya masih ada gerakan walaupun sangat lambat. Begitupun dengan air deterjen. Di sini kita lihat ada perbedaan. Yang ini 6, yang ini 5. Ya. Penurunannya tidak terlalu drastis seperti yang air sabun mandi tadi. Ini yang deterjen 5, masih stabil 5. Kemudian jatuh sekali sampai ke angka 2. Obat nyamuk yang pertama itu 5, kemudian ini mulai drastis 3 dan berakhir di 2. Pada saat
kita menghitung. Setelah 5 menit ketiga sudah tidak berdaya. Yang masih segar itu adalah di air yang bersih. Ini sebagai indikator di mana air bersih ini diperlukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem ini, kita lihat sabun mandi, sabun deterjen, dan obat nyamuk tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai manusia harus bisa berpikir bagaimana caranya agar bahan-bahan yang ada di sini yang kita gunakan tidak terlampau membahayakan keadaan ekosistem. Karena jika ekosistem ini terganggu, maka tidak akan ada keseimbangan alam. Nanti akan berbahaya kembali ke manusia. Tidak ada ikan, bagaimana keadaannya? Kalian analisis keadaan ini, analisis, kemudian kita cari kesimpulannya, ya. Oke. Nah, sampai di sini eksperimen kita. Ibu cukupkan. Silahkan kalian membuka kembali bahan ajar di rumah, atau kalian ingin googling atau mencari literatur lain. Akhir dari eksperimen ini semuanya dalam keadaan tak bernyawa, ya. Dan kira-kira manakah yang lebih berbahaya di antara sabun mandi, sabun deterjen, dan obat nyamuk? Kita lihat dari hasil pengamatannya, ya. Silakan kalian analisis, kemudian belajar mencari kesimpulan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.